Pemirsa, sekarang saya sudah sampai di depan rumah partisipan kita bernama Mas Benny. Kak, boleh minta infrared? Nah, saya ganti ke infrared karena saya ingin menangkap eksistensi mereka yang ada di dalam sana. Yuk, kita langsung masuk aja. Mas Benny? Ya. Mas Benny? Ya, Fli. Halo Mas, Ya. saya Frisly. Benny. Kak, boleh minta masker? Di dalam sini itu ruangan apa ya, Mas? Oh, ini tempat saya memberikan sajen pada pasukan-pasukan saya. Makanan? Makanan, Apa? ya sajen. Oke, saya boleh masuk ke dalam? Boleh, silakan. Yuk kita masuk. Ayo Mas. Oke, ini bener-bener beda banget sih. Ya. Jujur pas aku masuk sini, aku jadi ngerasa kita yang masuk ke dimensinya mereka. Dan aku ngerasain sampai sekarang Mas Benny masih sering ngasih mereka makanan ya, kayak dupa. Ya, betul. Kayak- Kemarin saya memberikan sajen supaya mereka tidak memberontak kepada saya. Nih, bisa dilihat ya pemirsa, ini dupa, Ya. dupa, itu dupa dan ya oke, di belakang sana ada sosok laki-laki besar banget. Itu negatif sih, iya Ya. itu, iya. Sosok genderuwo yang berbulu tebal, berbadan besar, dan dia cukup kuat untuk sebagai pasukan saya untuk mengguna-guna orang. Iya, dia sering nyakitin main dan di sini aku nyium bau anyir darah. Oh, Nah, pemirsa, jadi nih, ini tadi dijatuhin sama mereka, itu adalah salah satu eksistensi dari keberadaan si makhluk yang ada di belakangku sekarang. Ini beda sih. ya. Ini memang sosok yang paling powerful, paling kuat yang di ujung sini. Merupakan jenderal dari seluruh makhluk-makhluk astral yang ada di sini. Dan ini nggak suka dengan kehadiran kalian semua. Hah? Enggak Mas, justru beda. Pas tadi aku di sana, aku ngerasain kalau itu negatif banget. Tapi pas di sini kayak dia mau nyampein sesuatu. Cuma aku nggak ngelihat sosoknya. Oke, coba sekarang aku minta Mas tenang. Yang lain juga tenang ya. Diam. Kalau kamu mau ngasih tahu ke kita, kamu boleh nunjukin eksistensi kamu satu kali lagi. Aku tuh bingung ya, soalnya kenapa aku tadi minta dia untuk nunjukin lagi. Karena dia tuh kayak mau nyampein sesuatu ke aku, karena kayak ada suara-suara tapi nggak jelas suaranya apa. Dan bentuknya pun aku nggak bisa deskripsiin ke kalian apa yang aku lihat. Karena kayak ketutupan gitu. Nah, Kak, aku boleh minta tolong lock kamera dan thermal cam taruh di sini. Kak Sri, Ya. aku boleh minta air nggak? Oke, Gelas sama air. Nah pemirsa, aku mau tahu apakah ada pergerakan dari gelas yang aku taruh di sini, karena emang auranya besar banget di sini. Dan nanti kameranya diarahin ke arah sini aja ya Kak. Mas, Ya. kita keluar aja yuk. Yuk. Mas Benny, kalau saya boleh tahu di mana ya Ya. tempat Mas Benny ngelakuin ritual? Ada di lantai 2 atas sana, saya melakukan ritual di sebelah kamar saya. Oh di atas, berarti kita ke atas sekarang ya. Yes. Di sini Mas? Ya, letaknya di ruangan sini. Saya sudah lama nggak melakukan ritual. Oke. Pemirsa, ini kalau bisa dilihat langsung, jadi ini ada tempat dan ini masih ada bekasnya. Ini tempat di mana Mas Benny biasanya melakukan ritual atau ditaruh foto-foto atau korban yang Ya. dia incar Tuh, di sini. terus sekarang. Mas Benny, nanti ini barang-barangnya kita sita ya, kita bawa. Oh jangan, saya takut kena kutuk Mbak. Enggak. Kak Sri, Yes. Kak, Ya. aku boleh minta tolong Kak? Ya tolong jangan Mas. Enggak apa-apa, Mas Benny tenang dulu ya. Kenapa? Kak Sri, aku minta tolong ini barang-barang diambil ya, disita. Saya Ini takut emang- Mas, jangan diambil barang ini. Udah, nggak apa-apa. Mas Benny, Nggak nggak Jangan Mas. Enggak. Udah, nggak apa-apa, Enggak nggak apa-apa. Jangan. Astagfirullahaladzim.
penakut tuh. Enggak. Oke. Pemirsa, ini aku mau ngasih tahu kalau misalnya Mas Benny itu sebenarnya dia takut kan, dia bilang kalau banyak yang datang, padahal di sini nggak ada siapapun yang datang, nggak ada makhluk yang datang, dan yang aku lihat dia diganggu dari mulai halusinasinya, dan juga informasi yang aku dapetin korban yang dia incar itu biasanya katanya kan muntah darah. Tapi setelah aku melihat ritualnya seperti ini dan tempatnya seperti ini, aku ngerasa itu lebih daripada muntah darah. Kakak, minta kemiri sama air ya. Mas Benny, keluar. Di sini tuh nggak ada apa-apa sebenarnya. Ini benar-benar cuma delusi dari Mas Benny sendiri. Karena memang terlalu banyak korban yang udah diritualkan di sini. Mas Benny, ayo bangun dilawan ya Mas. Minum dulu. Mas Benny, ini semua barang-barangnya bakalan tetap kita sita, kita bawa. Karena ini buat keselamatan Mas Benny juga. Sini ayo dilawan. Hati-hati Kasri. Mas Benny, ini kan tempatnya sebelah kamar Mas Benny. Iya. Saya mau ngecek kamar Mas Benny ya. Saya takut ada barang-barang lain yang mengundang keberadaan mereka atau ada sosok lain juga di kamar Mas Benny. Boleh ya? Iya. Ini ya Mas? Iya, ini ruangan Ini saya pribadi saya. Yuk Mas. Pemirsa, yang aku lihat dari kamarnya Mas Benny sendiri, ini sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada makhluk apapun juga. Auranya juga benar-benar aman ya Mas. Cuma di belakang sini ada box-box yang berisi reptil. Nah, Mas Benny sebenarnya ketika Mas Benny melakukan ritual, itu kan auranya emang dilingkupi sama yang negatif. Dan Mas Benny memelihara hewan, itu tambah membuat aura Mas Benny ini makin negatif. Jadi nanti box-box ini, hewan-hewan ini akan kita sita juga, kita ambil, dan saya akan lepas ke habitatnya ya Mas Oh ya. begitu. Silakan Mbak Prisli. Iya. Kak Sri? Yes. Kak, Ya. aku minta tolong Kak. Hah? Kak, jadi di dalam sini ada box-box ini isinya hewan reptil. Nanti tolong kita sita ya Kak, nanti biar kita lepas ke habitatnya aja. Yuk Mas Benny, kita turun aja, kita ke bawah. Aku mau lihat kamera yang di bawah. Hati-hati ya. Pris, Kenapa Kak? itu box yang isi binatang tadi udah aku pindahin. Udah semua? Ada betul lagi? Aku penasaran sama yang di dalam sih Kak. Tadi kan sempat nge-lock cam, jadi aku mau ngeliat ke dalamnya Kak. Kak Sri ikut ya Kak? Pris, kamu kenapa Pris? Kenapa kamu Pris? Pris. Pris, kamu nunjuk apa? Pris. Ayo kamu kendalikan. Prisli. Ayo, Pris. Sadar Prisli. Prisli. Kamu gak apa-apa? Kak, oke. Kak, aku ngerasain ada sesuatu di sana. Hah? Iya, kamu dari tadi tuh nunjuk-nunjuk situ. Kenapa? Aku juga nggak tahu Kak, soalnya aku nggak ngelihat sosoknya. Cuma ini bener-bener ngebawa badan aku buat ke sana. Sekalian kita preview Kak, thermal cam yang tadi ada di sini sama kameranya. Thermal camnya mana ya Kak? Oke, ini kita preview di thermal cam ya. Oke. Ini yang tadi ngaraksin ya Kak? Tadi ngarak sini. Tunggu deh Kak, Kak. Hah? Ada sosok. Sumpah, ini tuh. Iya. Ini ada tangan. Iya. Oke, tangan. di sini. Posisinya di sini. Itu ada tangan. Iya. Kayak gerak ke arah sini ya? Ini kita lihat di handicam Iya, juga. iya, Kak. Kamera yang satu lagi tadi mana? Pasti bakalan dapat satunya juga. Tuh, Iya, benar. lihat kan, Mas? Nih, jelas ya, jelas banget. Iya. Di kamera yang satunya lagi nanti kita lihat deh, Iya, Mas. oke. Kamera yang satunya.
Mana Kak? Ini sama kan ya posisinya? Itu udah ke-play ya Kak? Udah. Nggak ada apa-apa nih. Iya nggak berubah. Dan gelasnya pun nggak gerak, nggak berubah juga Kak. Kayaknya eksistensi dia di sini itu dia mau ngasih tahu sesuatu deh Kak. Di tempat itu. Kakak, aku boleh minta tolong nggak? Kakak coba untuk lihat entah ada benda atau barang di sini. Saya aku ngerasa dia mau ngasih tahu sesuatu nih Kak ke kita. Sini. Iya. Iya di daerah sini Kak. Ini banyak barang sih. Mas Benny tahu nggak ada sesuatu nggak di sini yang Mas Benny taruh atau apa gitu? Nggak ada. Saya nggak nyimpen apa-apa. Nggak nyimpen apa? Nggak mungkin. Beda banget soalnya makhluk yang di sini sama yang di ujung sana tuh beda banget Mas. Kakak coba lihat, iya di bawah-bawah Kak. Ya, coba cari aja. Coba. Kawannya. Berarti coba Kak. Coba ya Kakak cek. Apa nih? Ada apa? Hah? Ada. Hati-hati Kak. Apa ini? Ini bisa dilihat ya, Udah. pemirsa. Ini. Udah, nggak usah dilihat ini. Taruh. Tunggu dulu Mas Benny. Tunggu. Ini kan Mas Benny tadi mau bebas kan dari yang kayak gini. Iya. Saya harus tahu juga Mas. Ini apa ya Mas? Ini voodoo untuk mengguna-guna wanita yang pernah saya cintai sampai muntah darah. Muntah darah. Iya. Mas Benny bohong, ini nggak sampai muntah darah. Korbannya ini sampai meninggal. Ah, enggak, Pak. Saya cuma mengguna-guna dia sama sampai muntah darah doang. Enggak. Aku barusan ngelihat kejadiannya, perempuan itu emang sempat muntah darah dan akhirnya dia meninggal, Kak. Enggak. Ini perempuan, Kak. Ini perempuan dan dia yang ngasih tahu ke kita. Ngasih Ini tahu ke maksudnya. kamu. Tadi, Fris, kamu kan sempat tunjuk-tunjuk di sana. Jangan-jangan wanita itu masuk ke kamu dan dia ngasih tahu. Aku nunjuk-nunjuk. Ini nunjuk-nunjuk ke sini. Ini bau banget, bau darah. Nggak sampai meninggal, Mbak. Enggak. Ini sampai meninggal. Cuma menderita muntah darah. Enggak, gini aja deh, Mas. Mama ngada-ngada deh. Enggak, Mas Benny. Tadi saya nembusin pas saya megang boneka ini, saya malah ngelihat kejadiannya, Kak. Aku ngelihat semuanya. Oke, Mas Benny. Gini aja deh. Ini nanti boneka voodoo ini, dan tempatnya semuanya kita ambil, kita sita. Sekarang gini aja. Aku nggak perlu pengakuan dari Mas Benny. Mas Benny udah ngapain si korban. Yang penting korban itu ngasih tahu ke aku. Dia ngasih tahu ke aku kalau dia ada di sini dan apa yang mau dia sampaikan sekarang udah tersampaikan. Aku cuma minta sama Mas Benny kalau bisa Mas Benny kunjungin keluarganya, datang dan tanya makamnya di mana. Terus Mas Benny nyekar. Di sana Mas Benny minta maaf. Terima kasih banyak, Mbak, udah memberitahu informasi ke saya. Saya nanti akan nyekar ke makamnya dia untuk minta maaf dan berdoa untuk supaya lebih tenang di alam sana. Iya, ya udah. Terima kasih, Mbak Priscili. Iya, sama-sama ya, Mas. Ya. Nanti kita pamit ya, Mas ya. Baik, Pak. Pemirsa, partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Desi dan Benny. Desi menggunakan jimat penglaris untuk usahanya. Ada sebuah keris yang ditanamkan di beras sembako jualannya dan itu membuat dagangannya menjadi laris. Tapi belakangan justru dia mengalami kesialan di usaha barunya. Lalu kemudian Benny karena sakit hati sering dibully, sering dikucilkan, membuat dia mendalami ritual dan ke supranaturalan dan dia mengirimkan guna-guna ke sepupunya sendiri. Dan bahkan sekarang sering diganggu. Roy, gimana tanggapan kamu Desi dan Benny? Desi dan Benny dua-duanya sama-sama pelaku mistis kalau menurut saya. Cuma berbeda bidangnya. Kalau Desi melakukan perbuatan mistis untuk beras ya. Yeah. Dan itu kan dimakan oleh banyak orang. Tuh. Jadinya agak ngeri-ngeri juga kalau misalnya makan beras dari racikan dukun atau apapun itu. Kemudian berbeda dengan Benny sebenarnya orang yang lemah sebenarnya. Tapi karena efek dari bully, jadi dia berubah jadi
mau powerful tapi belum bisa gitu. Dua-duanya sih sebenarnya pelamis ya, pelaku mistis. Namun Benny itu memang yang agak kasihan sih ya. Iya Agak nggak tahu, menggantikan kata kasihan kayak lebih ada yang lebih sopan kayak untuk gantikan. Memprihatinkan ya, memprihatinkan si Benny. Harus ada yang bisa ngelit dia, ngajak dia untuk berpikir lebih baik dan positif gitu ya. Iya, Mudah-mudahan gitu. dukungan keluarganya sih ya. Betul itu penting sekali. banget soalnya kan closest circle. Iya dong. Ya, lingkaran terdekat. Kamu gimana Onet tanggapannya? Karena sebenarnya kalau perbuatan dari Pak Benny itu sendiri itu awalnya bukan dari diri dia gitu loh. Awalnya efek dari perilaku orang lain yang dilakukan ke dia, lalu dia berusaha untuk membalas dendam. Maka dari itu sebenarnya balas dendam itu nggak baik gitu loh. Jadi akan lebih baik kita ingin membalas tapi bukan dengan cara itu, tapi membuat suatu prestasi. Nah, prestasi ini yang bisa kita banggakan dan menjadi power kita gitu, seperti apa yang Kak Roy omongkan sebelumnya. Betul. Mudah-mudahan sih dua-duanya baik Desi ataupun Benny setelah dari menembus mata batin malam hari ini bisa mendapatkan kebahagiaan dan hidupnya jauh lebih baik. Onet Chibi, terima kasih banyak sudah hadir di menembus mata batin. Sukses banyak, untuk semua rencananya. Sukses juga. Semoga nggak ada hal-hal mistis yang terjadi sama Onet. Iya, aman Onet. mudah-mudahan baik-baik aja ya sampai rumah. Ya, nggak ada Harusnya yang ikut. baik-baik kan Kak Roy ya? Harusnya baik-baik. Harusnya Oke. baik-baik ya. Siap. Terima kasih banyak Roy Kiyoshi penjelasan dan pencerahan Terima malam hari kasih. ini. Siap. Pemirsa, optimislah dalam setiap ujian. Tak perlu bersedih atau merasa tertekan. Anggap segalanya sebagai berkah pemberian yang perlu diolah untuk menjadi kebahagiaan. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.